Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. By Arista Widya Utami Hasibuan. Halo Liva, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Arista, baik. Semoga tetap semangat ya. Iya Kak. Nah, kali ini kita bakal belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Penasaran nggak? Penasaran dong Kak? Oke, tapi sebelum itu kakak mau kamu ngelakuin sesuatu dulu nih. Ngelakuin apa ya Kak? Nah, coba sekarang kamu keluarin semua alat-alat tulis yang ada di dalam kotak pensil kamu. Udah Kak Arista? Oke, kalau udah, sekarang coba kamu kelompokkan alat-alat tulis kamu masing-masing sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenisnya pulpen, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Setelah itu, coba kamu hitung berapa jumlah masing-masing jenisnya. Kemudian kamu catat deh di buku kamu. Baik Kak. Nah, kamu tahu nggak sih kalau yang kamu lakukan itu tadi adalah sebuah pengamatan? Iya, mengamati beberapa jenis alat tulis yang kamu punya dan masing-masing jumlahnya. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kamu tulis tadi di dalam buku kamu itu merupakan informasi yang dapat bentuk pengamatan. Nah, informasi itu bisa kita sebut dengan data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tabel dan juga diagram. Tapi di sini kita hanya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kalau untuk bentuk diagramnya nanti mencari yang jelasin. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Kenapa ya? Nah, tujuannya agar data yang kita peroleh bisa lebih mudah dibaca dan juga dipahami, sehingga data itu juga dapat kita analisis dan kita ambil kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan bahas materi ini secara rinci ya. Oke, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, itu tabel baris dan kolom. Yang kedua ada tabel kontingensi, dan yang ketiga ada tabel distribusi frekuensi. Oke, baik, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tabel baris dan kolom. Sekarang kakak mau kamu menuliskan jumlah dari masing-masing alat tulis yang tadi sudah kamu hitung beserta jenis-jenisnya ke dalam bentuk tabel yang kakak buat ini. Ayo Liva, sini maju ke depan. Kita buat tabelnya sama-sama. Ayo Kak. Nah, sekarang Alifah, coba kamu tulis jenis-jenis alat tulis yang kamu punya. Dan kamu tulis juga jumlah dari masing-masing alat tulis yang kamu punya itu, yang tadi udah kamu hitung dan kamu tulis di buku kamu. Karena kamu menuliskannya dalam bentuk tabel ini, oke? Oke Kak. Udah nih Kak. Oke, kalau udah, sekarang tinggal kamu tulis di sini jumlah-jumlah dari jenis-jenis alat tulis yang kamu punya. Kamu tulis di kolom yang ini ya, kolom jumlah.
sekarang Alifa udah paham belum? Kenapa data-data yang Alifa punya itu kakak suruh buat tulis dan dijumlahin dalam bentuk tabel seperti ini? Udah dong. Apa coba? Biar data yang Alifa dapat lebih terstruktur dan gampang dipahami. Oke, mantep banget. Paten deh Alifa. Nah, tapi tabel baris dan kolom ini Alifa hanya bisa digunakan untuk satu kategori aja. Seperti ini nih contohnya. Ini adalah kategori jenis alat-alat tulis. Kalau untuk dua kategori nanti kita bisa gunakan tabel kontingensi, bukan tabel baris dan kolom. Oke? Oke Kak. Oke, terima kasih Alifa. Sekarang kamu balik ke tempat kamu ya. Oke Kak, sama-sama. Oke, yang kedua ada tabel kontingensi. Nah, berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Contohnya, data pada gambar ini. Nah, gambar ini diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan menjadi seperti ini. Nih, paham kan ya? Nah, yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau satu sisi nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya, kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Bingung ya? Kalau bingung, coba deh perhatikan contoh berikut ini. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa mengetahui data nilai ulangan harian matematika siswa dan siswi kelas 7A. Nah, jumlah siswanya ada 30 orang. Dan juga nilainya ini sangatlah beragam. Mulai dari nilai 61 sampai nilai 100. Sebenarnya, kamu bisa menyajikan data ini dalam tabel baris dan kolom seperti yang tadi kakak jelaskan di poin nomor 1. Tapi akan lebih sederhana jika kamu membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu dalam beberapa interval. Kalau pada gambar ini, pada tabel ini terdapat 4 interval, yaitu interval yang pertama dari nilai 61 sampai nilai 70. Kemudian interval yang kedua dari nilai 71 sampai nilai 80. Interval yang ketiga dari nilai 81 sampai nilai 90. Dan interval yang keempat dari nilai 91 sampai nilai 100. Dan kamu perlu tahu juga sih bahwasannya setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya nih, pada interval 61 sampai 70 terdapat 10 panjangnya. Kan dari angka 61 sampai ke 70 terdapat 10 angka. Nah, begitu juga pada interval kedua, pada interval 71 sampai 80 dan seterusnya, ini panjangnya 10 angka. Oke, sekarang frekuensi. Frekuensi itu menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 61 sampai 70 ada ulangan harian matematika ada 3 orang. Jelas ya? Oke, kakak harap Alifa bisa paham ya dengan apa yang tadi kakak jelasin. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel dan tahu perbedaan dari ketiga tabel yang kakak jelasin tadi. Oke? Siap Kak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa Kak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penyajian data dalam bentuk diagram. By Indah Sari Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sari Hasibuan dan saya Wandi Royani Borusyalo. nah, di sini kami akan membahas pelajaran matematika mengenai statistika, yaitu penyajian data. Nah, penyajian data, Wandi udah pernah belum mempelajari tentang penyajian data? Sudah Kak. Sudah ya. Nah, Wandi tahu nggak apa sih itu penyajian data?
Penyajian data dapat berupa diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Oke, nah betul, penyajian data itu dia itu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, lebih jelasnya, penyajian data itu adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah diteliti atau yang telah dikumpulkan itu dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, betul, penyajian data itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada diagram batang, kemudian ada diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, Oni tahu nggak apa itu diagram batang, apa itu diagram garis, dan diagram lingkaran? Tahu Kak? Ya. Nah, sebelumnya pasti Oni udah pernah ya pelajari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, sebelum kita penyajian data masuk pada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, sebelumnya itu dipelajari mengenai penyajian data menggunakan tabel. Nah, itu sebelumnya sudah dijelaskan sama kakak, yaitu Anissa. Nah, di sini kakak ada soal, yaitu di sini ada tabel data jajanan favorit di kantin sekolah. Nah, soalnya itu di sini diketahui ada nama jajanannya yaitu mie ayam, bakso, es teh, ice cream. Kemudian jumlah siswa yang menyukai jajanan di sekolah ini, mie ayam yang menyukai ada 8 siswa, kemudian bakso yang menyukai ada 10 siswa, es teh yang menyukai ada 7 siswa, dan es krim yang menyukai ada 5 siswa. Maka jumlah seluruh siswa ada 30. Nah, kakak di sini punya masalah. Masalah kakak ingin data yang kakak buat ini, yang dalam tabel ini, kakak ingin disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini bisa nggak bantu kakak untuk menyajikan data soal yang kakak buat dalam bentuk 3 diagram ini? Bisa Kak. Oke. Nah, sini kakak akan buat dulu ya ininya, garis vertikal dan horizontalnya. Nanti yang menyajikan atau yang menentukan diagram batangnya itu di mana titiknya itu Horni ya. Horni bisa kan? Bisa Kak. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum menggambar atau mengerjakan diagram batang maupun diagram garis, sebelumnya kita harus membuat dulu garis horizontal dan garis vertikalnya. Nah, kemudian kan di sini diketahui, itu kan yang diketahui jumlah siswa. Nah, di sini kita buat ada garis tegak ini itu jumlah siswa, kan? Nah, di sini jumlah siswanya itu paling besar 20 ya. Kita buat di sini 10. Kemudian kita kelang-kelang 2 ya. Jadi di sini 8, kemudian di sini 6, kemudian kita kelang-kelang 2, kemudian di sini 8, di sini 6, di sini 4, dan di sini 2. Kemudian garis yang lurus tegak di bawah ini atau dia vertikal ini dia merupakan nama jajanan, nama jajanannya ya. Nah, di sini yang pertama ada mie ayam, kemudian ada bakso, kemudian ada es teh, dan yang terakhir ada ice cream. Nah, kakak persilahkan untuk kali ini menjawab ya, bagaimana itu diagram lingkaran, bagaimana dia itu diagram batang dari soal yang sudah kakak berikan. Ayo silakan. Oke, bagaimana dah? Udah Kak.
Oni bisa nggak jelaskan kenapa dia mie ayam itu di sini, kemudian diagram batang bakso ada di sini, ST di sini, dan es krim di sini? Iya, Oni silahkan. Karena kan mie ayam itu ada 8, makanya diagramnya itu disamakan ke angka 8. Ya. Habis itu bakso itu diagramnya ada di 10, makanya diagram disamakan ke 10. Karena ST itu jangan menurut saya ada 7 orang, makanya diagramnya itu di 7 ya. 7. Di es krim menurut saya ada 5, makanya diagramnya itu disamakan ke 5. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini mie ayam yang menyukai itu ada 8 siswa. Makanya disejajarkan diagramnya itu di 8. Begitupun dengan bakso, ST, dan es krim. Oke, bagus. Sekarang, setelah diagram batang, kakak juga akan meminta Honi untuk menyajikan soal yang kakak buat di dalam tabel ke diagram garis. Oke, di sini garisnya sudah kakak buat. Honi, kakak minta untuk meletakkan atau menentukan di mana titik-titik dari mie ayam, bakso, ST, dan es krim untuk menjadi sebuah diagram garis. Ya, Honi, bisa kan? Dari mana ini datangnya sehingga menjadi seperti ini? Tahu kan? Oke, maka akan jelaskan sedikit ya. Nah, seperti ini kan titiknya ini di sini karena mie ayam yang menyukai ada 8 siswa, maka dia di sini ya kan? Nah, kemudian begitu dengan bakso di 10, kemudian ST ada di 7, dan es krim ada di 5. Maka setelah titik-titiknya diperoleh, maka disambungkan menjadi sebuah diagram garis. Oke, kakak rasa Honi sudah paham. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini lebih berbeda dari diagram batang dan diagram garis. Honi udah pernah belum mempelajari dan udah paham cara mencari dari diagram lingkaran? Ya, Kak. Jadi kakak bisa ya minta tolong lagi untuk Honi menyelesaikan masalah yang kakak buat dalam bentuk diagram lingkaran. Bisa ya? Oke, udah tahu kan caranya? Bagaimana cara mendapatkan sudut dari suatu lingkarannya nanti, itu udah tahu kan bagaimana? Oke, silakan. Honi tahu kan, ini kenapa, dari mana sih 360 derajat ini diperoleh? Kan ini Honi buat nih, cara mencari mie ayam. Kenapa bisa jadi 96 derajat itu? 96 derajat ini dari 8 per 30. Nah, 8 kakak tahu, itu dari jumlah siswa mie ayam yang mempunyai ayam ada 8. Per 30-nya ini kakak tahu dari seluruh jumlah siswa, ya kan ada 30. Terus 360 derajatnya ini dari mana? Ya betul, tadi satu putaran lingkaran itu ya, yaitu 360 derajat ya kan. Karena kan di sini diminta yaitu diagram lingkaran. Oke, lanjut. Kak, saya lupa cara menggambar diagram lingkaran dari bagian. Oh iya ya kakak. Oke, silakan dulu. Lanjut ya. Oke. Di sini Honi hanya tahu cara pembagian bagaimana biar sebelum membuat diagram lingkaran itu kan kita cari dulu ya kan setiap sudutnya itu berapa. Di ayam 96 derajat ya, ini benar yaitu dari di ayam kan jumlah siswa yang mempunyai ayam ada 8, kemudian per 30 itu
pelajaran di sekolah, yaitu 30 dikali 360 derajat dari satu putaran lingkaran. Benar. Kemudian bakso, ya benar. Ini juga benar. Es teh juga benar. Kemudian es krim benar. Nah, masalahnya di sini Horni tidak tahu bagaimana cara membuatnya ke dalam gambar lingkarannya itu. Nah, sebenarnya kita pas membuat diagram lingkaran kita membutuhkan busur. Tapi di sini karena kendalanya busurnya tidak ada, jadi kita bisa memperkirakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa satu putaran lingkaran itu 360 derajat, ya kan? Berarti kalau setengah dari lingkaran itu 360 derajat dibagi 2 berarti 100. Ya, betul, 180 derajat, ya kan? Nah, kita perkirakan nih ya, 180 derajat. Di sini yang diminta mie ayam 96 derajat. Nah, kalau kita bagi 2 menjadi dari setengah lingkaran ini kita bagi 2 itu bakal menjadi sudut siku, iya betul, 90 derajat. Nah, di sini diminta 96 derajat. Maka kita perkirakan kita lebihkan sedikit saja. Nah, seperti ini. Nah, ini dia menjadi sudut si mie ayam, ya kan? Yaitu 96 derajat. Kemudian ya, kemudian di sini yang diminta bakso ada 120 derajat. Seperti yang tadi kakak jelaskan bahwa setengah dari lingkaran itu 120 derajat. Kalau kira-kira 120 derajat berarti kita kurangilah 40 derajat. Kira-kira kita kurangi sedikit. Berarti inilah dia sudut dari bakso. Ya benar, sudut dari bakso yaitu 120 derajat. Kemudian ST di sini 84 derajat. Kita perkirakan itu segini. Jadi kita pakai busur. Kalau sebenarnya busurnya tidak ada, nah ini ST ya. Itu berapa tadi? Ya betul. Berarti yang terakhir yaitu es krim, yaitu 60 derajat. Bisa dipahami kan bagaimana cara menggambarkan atau menyajikannya dalam diagram lingkaran?